Bagaimana jadinya jika seseorang yang telah berusaha menciptakan sesuatu yang berguna di dalam negaranya, tetapi malah penemuannya tersebut kurang dihargai di negaranya sendiri, namun justru dihargai dan terima di negara lain? Berikut merupakan penemuan berharga oleh putra dan putri Indonesia yang ditolak di negara sendiri namun diakui oleh negara lain. Beberapa tahun yang lalu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan memelopori pembuatan mobil listrik pada pertengahan tahun 2013. Salah satu anak bangsa yakni Ricky Elson berhasil membuat rancangan yang menciptakan sebuah mobil listrik berjenis sedan. Yang rangka mobil ini sekilas mirip dengan Lamborghini. Mobil listrik yang diberi warna cat kuning ini dinamakan Selo. Mobil listrik karya Vic ini berhasil melaju saat dipamerkan di KTT OPEX 2013 di Nusa Dua, Bali. Namun, perkembangan Selo di Indonesia tidak berjalan mulus. Mobil listrik ini dinyatakan tidak lulus emisi dan berbahaya digunakan di jalan umum. Ketika pemerintah tidak memperhatikan karya anak bangsa ini, kemudian dalam beberapa pemberitaan, negara jiran Malaysia sudah membeli dan mengembangkan mobil listrik Selo ini. Siapa sangka kulit singkong yang dianggap tidak berguna bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga berkat tangan Rendal Hartolaksono saat ia kuliah di jurusan Teknik Mesin Universitas London. Dalam penemuannya ini, Randall mengubah kulit singkong menjadi bahan anti api atau pemadam api. Menurut Randall, saripati dari kulit singkong ini dapat memutus reaksi zat kimia berantai yang akan menjalar dalam proses pembakaran. Dari olahan kulit singkong ini yang diproses dengan teknologi kimia, Randall berhasil menghasilkan cairan yang dapat memadamkan api. Namun sayang, karyanya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah tempat asalnya yakni Indonesia. Tetapi justru karya tersebut digunakan oleh beberapa produk di dunia seperti Ford, Petronas, dan produknya ini juga bisa menembus dan digunakan oleh Istana Buckingham Inggris. Muhammad Nur Huda, yakni dosen Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, merupakan penemu kompor biomasa yang hemat bahan bakar. Kompor hasil temuannya ini tidak menggunakan bahan bakar minyak, namun menggunakan bahan alami yang terdiri dari kayu, plastik atau sampah dedaunan kering lainnya. Bahan bakar utama yang digunakan yakni berupa kayu caca. Selain kayu caca, juga bisa menggunakan pelet sawi atau butiran kayu. Kompor biomasa ini lebih hemat bahan bakar ketimbang kompor tradisional ataupun kompor gas. Kompor ini juga tidak mengeluarkan asap yang berarti jika dibandingkan dengan kompor yang berbahan bakar minyak lainnya. Namun di Indonesia, kompor biomasa ini tidak terlalu diminati oleh masyarakat karena masyarakat di Indonesia sudah terbiasa menggunakan kompor gas LPG yang mempunyai subsidi khususnya gas LPG 3 kg. Butuh waktu lama untuk mengubah pemikiran masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang hemat dan ramah lingkungan. Tetapi kompor ini sudah dibasarkan dan diproduksi massal di beberapa negara seperti Norwegia, India, Meksiko, Kamboja, dan di beberapa negara di benua Afrika. Alat terapi kanker yakni Electrocapacitive Cancer Treatment atau ECCT, temuan Warsito Purwo Taruno merupakan alat yang bermanfaat bagi bidang medis dan industri yang berbasis medan listrik. Alat ini bisa digunakan tanpa masuk ke dalam ruangan tertutup seperti alat medis khusus kanker lainnya. Alat ini berbentuk unik seperti helm dan rompi. Alat ini bisa mendeteksi ada atau tidaknya sel kanker di dalam bagian tubuh yang dideteksi. Dengan adanya penemuan ini, Warsito mendapat penghargaan dari B.J. Habibie Award, Ahmad Bakri Award, 100 Tokoh Kebangkitan Indonesia versi majalah Gatar tahun 2008, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, produk ini tidak dapat diproduksi massal di Indonesia karena tidak mendapat izin dari Lembaga Kesehatan Indonesia. Dan pada akhirnya, negara Jepang yang reguler memesan karya hasil penemuan Warsito ini. Karena menurut penelitian di Jepang, alat yang ditemukan oleh Warsito ini lebih efektif memerangi kanker daripada produk negara lainnya. Chairul Anwar merupakan seseorang yang mencetuskan konsep Fast Fourier Transform sebagai cikal bakal teknologi 4G LTE. FFT merupakan bagian komponen dari teknologi LTE. Chairul Anwar memiliki kontribusi dalam pengembangan teknologi 4G LTE.
namun tidak secara keseluruhan. Chairul Anwar lah yang menemukan konsep 2FFT yang dipakai dalam sistem 4G uplink, dan teknologi 4G ini pada masa depan akan menggunakan konsep 2FFT ini. Metode yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Chairul Anwar akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan Best Paper untuk kategori saintis pada bulan Mei 2010 lalu di Taiwan. Penemuan ini akhirnya dipatenkan dan mulai digunakan di beberapa perusahaan elektronik besar di Jepang dan Cina.